Ibu yang rekam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamidah, apa Waalaikumsalam kabar? Ibu. Sehat Ibu, Alhamdulillah. Ibu gimana? Sehat, Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Hamidah. Saya lihat dari foto profilnya, cantik banget dengan baju pinknya dari tadi. Akhirnya cantik juga ya. Malu saya. Cantik banget. Iya, bagaimana nih perkembangan eh, CGP-nya nih? Langsung menukik nih, ingin tanya. Udah nggak sabar nih ingin tanya Iya, perkembangannya. kalau berbicara tentang CGP, sekarang mungkin saya lagi melangkah ke apa namanya prakarsa perubahan Ibu. Oh ya, itu bagus banget Mencoba ya, untuk prakarsa membuat, perubahan. ya, Kira-kira tuh iya, yang diinginkan apa iya, tuh? prakarsa perubahan. Hmm, iya, perubahan apa ya kira-kira Saya Ibu? tentunya saya mau membagi prakarsa perubahan tentang apa yang sudah saya lakukan berupa praktik baik di sekolah ketika mungkin pengalaman saya sebagai guru, saya mengajar kepada beberapa kelas dan memang karena memang intake-nya itu berbeda Mm-mm. sehingga antara satu kelas dengan kelas lainnya tentu saja mungkin kita harus membuat pembelajaran yang diferensial. Oleh karena Mm-mm. itu, saya ingin mencoba di situ untuk membuat praktik baiknya Iya, maksud agar maksud. supaya mungkin bisa bermanfaat buat orang lain. Iya, ini menarik sekali nih Bu Hamidah. Eh, tapi saya ingin tanya ini praktik baiknya apa, terus proses untuk intake-nya itu seperti apa Ibu? Oke, baik. Karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa apa namanya praktik baik itu saya mencoba untuk membuat satu pembelajaran yang berbeda ya. Mungkin dalam hal ini saya pribadi sebagai guru bahasa Inggris mencoba membuat satu konsep dan skenario pembelajaran yang menarik kayak gitu. Hmm, Jadi saya ingin mencoba bagaimana anak-anak itu atau murid-murid saya itu menganggap bahwa bahasa Inggris itu ternyata menyenangkan gitu loh Bu. Sehingga iya. dalam hal ini saya akan membuat satu hal tentang materi misalkan melalui game atau misalnya melalui flashcard atau mungkin juga bisa dengan nonton film bareng-bareng, mendengarkan lagu bersama, itu kan artinya kalau misalkan dikemas sedemikian rupa oleh saya sebagai gurunya, saya coba bahwa bahasa Inggris bukanlah sesuatu yang sulit gitu loh. Cuma tinggal mereka apa namanya bisa nikmati gitu apa yang mereka lihat seperti itu Ibu. Iya, Ibu Hamidah saya tertarik banget nih. Cuman saya belum paham ini tentang bagaimana proses dari intake setelah itu terus ada proses actionnya seperti itu Bu. Boleh boleh di-share ke saya? Ibu mohon maaf agak nge-lag tadi. Oh, ngelek ya. Saya tuh tertarik Bu terhadap yang Ibu ceritakan tadi, yaitu diawali dengan impact ya Bu ya. Nah, setelah impact itu saya udah ada bayangan sih ya, yang mendapatkan nilai bagus atau yang nilainya di atas rata-rata, sedang dan sebagainya. Nah, itu klasemennya seperti apa aplikasinya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu? Seperti apa? Oh ya, iya. Eh, Tadi saya menyampaikan bahwa saya membuat kelas berbeda karena memang ada dasarnya ada perbedaan intake yang apa namanya Yang kami didapat. lalui ya di ya yang didapat setelah kami mengajar. Tentu saja mungkin kami melihatnya itu dari jurnal. Ada jurnal yang kami buat Ibu. Kemudian juga ada instrumen-instrumen penilaian. Jadi kami mengukurnya itu jelas. Jadi bukan cuma memang dari instrumen nilai saja, terutama 4 aspek tadi, 4 keterampilan bahasa, tapi juga kami melihatnya dari jurnal. Dilakukan oleh anak-anak murid kami setiap harinya. Contohnya misalkan
pada saat proses pembelajaran apa yang dilakukan ketika dia sedang dapat pelajaran listening atau dalam menyimak satu lagu misalkan seperti itu. Karena memang kan ada yang harus dilakukan ketika menyimak, itu harus fokus gitu kan, seperti itu. Atau misalkan dalam video, apakah dia summarize gitu, membuat catatan-catatan kecil, itu kita catat dalam jurnal Bu, sehingga memang apa namanya akan tahu perbedaannya gitu kan dari masing-masing kelompok itu. Oh, ini yang well prepared, ini yang misalkan medium prepare, atau misalkan ada yang sama sekali ada rare prepare gitu loh, untuk bagaimana masuk ke dalam pelajaran tersebut. Iya, boleh tanya nggak apa yang Bu Hamidah rencanakan itu, apakah sudah mencapai sesuatu yang maksimal atau bagaimana? Oh belum Bu, sampai saat ini kalau dikatakan maksimal kan artinya itu udah 100% berhasil ya. Tapi kita mungkin kalau misalkan dari 0 sampai 10, mungkin langkah kita baru sampai 6 kali ya Bu. Jadi karena memang belum tuntas seluruh program yang saya buat, dan saya belum tuntas memberikan semuanya tentang perencanaan saya seperti itu. Ini kan tadi berawal dari intake, lalu dilanjutkan dengan pemberdayaan anak melalui pembelajaran game dan sebagainya, dengan siswa berdiferensiasi. Ini kan Ibu kan tadi Ibu Hamidah nginput data awal itu dari Intek ya Bu ya? Iya. Dari Intek. Iya. Iya betul. Setelah itu kan Ibu melakukan perencanaan. Nah, sekarang untuk aksi nyata yang bisa kita lihat itu kira-kira apa ya aksi nyatanya? Oke, kalau menurut saya tadi saya sudah sampaikan juga di aksi nyata itu saya membagi konsep pembelajaran berdasarkan 4 keterampilan bahasa. Nah di aksi nyatanya kami atau saya pribadi membuat untuk pelajaran listening itu memang, halo Ibu. Ya. Untuk pelajaran listening, oke. Untuk pelajaran listening ada berbagai permainan yang saya buat. Jadi misalkan contohnya pada saat anak-anak mau review makanan, contohnya di tema healthy food, makanan apa yang mereka makan buat sarapan, di dalamnya itu mereka harus menceritakan. Ini ada dua sisi Bu. Kalau pasangannya listening pasti dengan speaking gitu kan. Nah yang satu berbicara, mereview makanannya, yang satu dia harus merespon tentang apa yang mereka makan, apakah cukup sehat menurut pandangan mereka. Karena kan mereka yang mereview makanan itu harus menceritakan konten vitaminnya, kemudian kebutuhan yang dia peroleh, kemudian apakah cukup kalori atau tidak, cukup mudah dibuat atau tidak, seperti itu. Nah kemudian yang di sisi lain yang listening itu bisa membuat review atas teman-temannya sendiri ketika mereka temannya mereview makanan. Selain itu ada juga kita pakai flashcard Bu, pakai flashcard contohnya ini saya ada pakai ini nih contohnya, ada kartu ini harus berbicara di speaking, yang satu speaking, nanti ada yang mereview, ada meet and pack itu ada, terus kemudian ada meet and dare, kemudian ada juga thematic speaking gitu. Jadi ada hal-hal yang memang saya buat
bagaimana prakarsa baik atau praktik baik yang saya buat ini setidaknya membuat anak merasa happy, membuat anak merasa bahagia gitu loh. Well-being. Ibu. Ya, good. Banyak sebenarnya bukan cuma permainan-permainan yang tadi saya ngambil dari website, Bu, beberapa website misalkan itu ada permainan listening misalkan. Jadi bergiliran, misalkan yang satu berbicara, oke sekarang giliran Anda, nanti direkam langsung di websitenya itu otomatis ada, Bu, seperti itu. Jadi kecepatan akurasi kita berbicara juga ada. Oke. Ibu Hamidah, yang saya ingin tanyakan lagi itu kira-kira progres ke depannya itu ada harapan seperti apa nih dari Ibu dan juga mungkin pada orang tua nih, Bu? Oke, jadi tentu saja namanya kita sebagai guru ya, Bu, harapannya kan anak-anak paham dan anak-anak mengerti apa yang kita sampaikan, dan selanjutnya hal yang membuat kita bahagia adalah mereka mengaplikasikannya sehari-hari gitu. Nah, kalaupun kepada laporan kepada orang tuanya, mungkin itu berupa jurnal saja, Ibu, berupa jurnal, dan memang ada di kolom di instrumen penilaian kan ada deskripsi ya. Nah, nanti jurnal itu kita masukkan ke dalam deskripsi di instrumen penilaian seperti itu. Jadi orang tua bisa tahu, oh ini pembelajarannya sudah sampai ini, gitu kan, kompetensi anak saya sekian, seperti itu, Ibu. Ya, dengan perencanaan Ibu itu ya, treatment-treatment yang sudah Bu Hamidah lakukan itu kan luar biasa sekali. Kira-kira nih menurut Ibu Hamidah sendiri sudah bisa mencapai angka di berapa nih, Bu? Apa yang sudah? Treatmentnya tadi ya? Iya. Treatmentnya ya. Saya tetap bilang 6, Bu, karena kalau saya bilang jadi belum ini 8, ya. Kalau saya bilang 8, karena memang belum sempurna pengukurannya. Iya, artinya bahwa kita harus terus untuk selalu meningkatkan itu ya, Bu ya. Betul, Ibu. Iya. Oke, Ibu Hamidah, saya rasa waktunya sudah cukup ya. Good job sekali, dan mudah-mudahan anak-anak, amin, anak-anak di SMK yang Ibu Hamidah ajar ini terus, dan Bu Hamidah menjadi sosok guru yang sangat diidolakan oleh anak-anaknya. Sukses selalu, Bu Hamidah. Amin. Sukses juga buat Ibu. Terima Keren. kasih coachingnya. Iya. Sampai jumpa. Kalau ada Sampai apa-apa jumpa. hal-hal yang kira-kira perlu ditanyakan, saya dengan siap untuk menjawabnya. Sampai ketemu, Bu Siap, Ibu. Hamidah. Terima kasih atas waktunya. Bye. Sampai ketemu. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.